Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube aku. Jangan lupa untuk selalu like, comment, subscribe. Jangan lupa juga untuk selalu view video aku agar channelnya terus berkembang. Video kali ini aku akan bahas atau Q&A answer pertanyaan yang masuk di kolom komentar aku. Banyak juga sih yang ngechat karena mungkin di kolom komentar gak aku jawab, jadi masuknya ke WhatsApp, ke via WhatsApp. Tapi di sini juga aku bakal review satu persatu jawabannya. Nanti aku bakal tag orangnya atau mention orangnya di deskripsi video ya teman-teman. Oke, untuk menyambung dari video aku yang sebelumnya tentang masalah ganti tema, ternyata masih banyak juga yang dukung aku untuk bahas tema ini ya. Jadi mungkin untuk ke depan karena ini juga banyak pertanyaan, aku akan stay di sini dulu ya temanya, stay di tentang BPJS dan dokumen-dokumen penting lain. Oke, untuk pengambilan atau take video, mohon maaf kalau misalkan suara aku agak kurang jelas karena di sini aku nggak pakai mikrofon eksternal ya, jadi langsung pakai mikrofon dari HP. Jadi untuk view video yang ini mohon agak dikencangkan untuk volume videonya aja. Oke, kita langsung ke pertanyaan yang pertama. Ini ada 18 jam yang lalu di short video. Pertanyaan dari Kak Kristianioma 18 jam yang lalu. Yang jelas Mbak, 1 bulan itu misal beda bulan bisa enggak? Masa tunggu 1 bulan BPJS misal beda bulan bisa enggak? Pokoknya ini kan video short yang ini tuh remix ya. Remix itu potongan dari video panjang teman-teman. Jadi kakaknya bisa lihat di video utuhnya karena ini video short dan remix dari video panjang. Jadi kakak boleh lihat di video utuhnya. Di sini aku jelasin lagi untuk masa tunggu 1 bulan dari BPJS Ketenagakerjaan itu biasanya setelah dilaporkan oleh Human Capital atau HRD ke BPJS Ketenagakerjaan itu ada masa tunggu ke nonaktif. Biasanya itu 1 periode. Nah, kemudian ke masa tunggu 1 bulan itu dari nonaktifnya ke masa pencairan. Jadi ketika kakaknya akan melakukan klaim JHT itu akan ke lock sistemnya atau terkunci dan tidak bisa dilanjutkan untuk proses pencairannya gitu loh untuk penjelasan masa tunggu 1 bulan itu. Jadi masalah beda bulan atau apanya itu kakaknya tinggal hitung aja dari periode masa nonaktif atau periode cut off viral gajiannya gitu. Biasanya ngambilnya dari laporan Human Capital atau HRD-nya. Oke Kak, gitu ya Kak Kristianioma. Oke, pertanyaan selanjutnya masih di video yang sama, di short video masa tunggu 1 bulan dari BPJS Ketenagakerjaan. Ini dari Kak Arifin Perantau 96, 1 hari yang lalu ya. Kak, kalau habis klaim BPJS itu apakah masih aktif atau enggak? Enggak dong, kan harus nonaktif dulu. Kalau misalkan mau klaim itu harus nonaktif dulu, nggak mungkin bisa diklaim kalau statusnya masih aktif gitu ya Kak. Oke, pertanyaan selanjutnya di video KIS PBI tiba-tiba nonaktif dari Kak Anggi Anggreni 4837, 4 hari yang lalu.
Gini pertanyaannya, BPJS Ki saya sering dipakai terakhir itu bulan Juni. Pas mau berobat di bulan Oktober tiba-tiba nggak aktif. Mungkin dicabut Kak. Untuk masalah pencabutan sendiri itu tergantung dari dinas sosial. Kalau misalkan kakaknya terdaftar sebagai peserta KIS yang dibayar oleh APBN, itu difilter lagi oleh dinas sosial. Kalau misalkan kakaknya dapat KIS-nya dari Pemda atau APBD, itu juga difilter oleh Pemda setempat gitu ya Kak. Jadi untuk kenapa dicabut itu udah aku jelasin di video yang itu, jadi tinggal ditonton aja, di view sampai akhir, jangan di skip nanti gagal paham kayak kakak-kakak yang di atas itu. Udah aku jelasin tapi mungkin nggak semuanya di nggak semuanya di view, mungkin main skip atau nggak paham dari penyampaian aku gitu loh. Bahkan ada yang ngomong katanya aku tuh ngambil sumber, semua orang juga bisa ngomong kayak gitu, tapi coba dilihat aja sampai akhir gitu, di viewnya itu sampai benang merahnya full biar enak gitu, nggak main asal bunyi kalau komentar. Oke gitu ya Kak Anggi Anggra ini. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Kak Ika Paramita 2262, 8 hari yang lalu. Kak, untuk form koreksi data ini mintanya dari perusahaan awal kita didaftarin BPJS atau perusahaan terakhir? Perusahaan terakhir kerja. Kakaknya didaftarkan salahnya itu dari perusahaan yang mana? Kalau misalkan dari perusahaan yang pertama, minta koreksinya ya dari HRD perusahaan pertama kakak. Jadi tergantung perusahaan mana yang daftarin data kakak itu kurang sesuai gitu, input datanya kurang sesuai. Biasanya akan ketahuan ketika koreksi data. Kalau misalkan nggak ketahuan, kakaknya boleh langsung aja datang ke kantor cabang BPJS terdekat untuk ditanyakan data mana atau data dari perusahaan mana yang nggak sinkron gitu. Selanjutnya dari Kak Teguh Rahayu 9853. Right. Ini lebih ke pernyataan ya, bukan pertanyaan. Di video cara menonaktifkan auto debit BPJS Kesehatan. Memang aturannya sekarang tuh aneh, wajib pakai auto debit, itu syarat wajib. Agak aneh sih aturannya juga, kalau udah bayar sebelum tanggal auto debitnya tetap dipotong. Gak tahu data yang diambil gimana, udah bayar tetap dipotong. Kalau menurut aku yang yang agak kurang tepat itu dari kakaknya, kan udah di auto debit, kenapa harus bayar juga gitu loh. Jadi kalau udah terauto debit, kakaknya udah bayar, udah daftar auto debit, nggak perlu bayar lagi gitu loh. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari ini user ya, nggak ada namanya. 11 hari yang lalu saya juga setelah pengkinian data berhasil, tapi klaim di lapak asik masih bermasalah. Koreksi data Kak, itu harus dikoreksi ya. Kalau misalkan pengkinian datanya berhasil, itu update ke data sekarang. Tapi kalau misalkan masih bermasalah, berarti ada masalah antara data kakak yang didaftarkan ke BPJS Ketenagakerjaan dengan data yang ada di Disduk Capil gitu loh. Kalau koreksi data itu urusannya bukan hanya dengan perusahaan kakak tempat kerja, tapi dengan instansi lain juga, yaitu Disduk Capil. Kakaknya boleh mengajukan koreksi data itu ke perusahaan kakak tempat kerja. Formnya boleh diminta aja, biasanya langsung dikasih sih sama Human Capital atau HRD-nya Kak. Selanjutnya dari KR Channel 90, 12 hari yang lalu. Nah, seandainya ini kan kartu belum aktif, apakah bisa digunakan? Soalnya BPJS orang tuaku pindah dari bantuan pemerintah ke Mandiri. Kalau pindah nunggunya sekitar 2 atau 3 harian Kak. Jadi kakaknya itu harus
daftar dulu by Pandawa, lewat WhatsApp Pandawa, pindah dari bantuan pemerintah jadi mandiri, itu nanti akan dikasih virtual account. Kalau misalkan nggak 3 harian, sekitar 14 hari. Nah, itu belum bisa dipakai kalau misalkan belum aktif statusnya dan bayaran iuran pertamanya belum dibayarkan. Jadi harus nunggu dulu dapat virtual account dan tanggal bayar iuran pertamanya baru akan aktif setelah dibayar. Jadi nggak bisa dipakai meskipun tadinya kakaknya punya BPJS dari pemerintah gratis, dipindah itu nggak bisa dipakai dulu kalau misalkan iuran pertamanya belum jalan. Oke, gitu ya kak. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Kak Robi Evera 1709, 2 minggu yang lalu. Kira-kira pakai calo ID JMO kita diminta dia, nanti uangnya masuk ke dia apa ke kita? Kalau masalah uang masuknya ke rekening atas nama kakak sendiri. Diminta ID JMO tidak berpengaruh untuk uangnya masuk ke kita atau ke calo, karena kakaknya kan harus daftarin nomor rekeningnya itu ke JMO, jadi otomatis harus pakai data sendiri gitu loh. Nah, yang jadi catatan di sini ketika kakaknya mau klaim BPJS Ketenagakerjaan via calo, jangan sekali-kali mau dibuatkan m-banking dari berbagai bank yang lewat online. Biasanya itu ada dan bisa tanpa verifikasi muka. Jadi jangan mau kalau misalkan juga kakaknya dibuatkan m-banking di HP si calo itu. Kuncinya cuma satu itu, karena kalau yang lain-lain saya kira aman. Soalnya yang namanya klaim BPJS Ketenagakerjaan itu satu akun harus sinkron semuanya dari nama dan pemiliknya. Jadi yang jadi kuncinya di sini cuma rekening bank. Next, 2 pertanyaan lagi ya. Yang pertama dari Kak Ning Sifin, 2 minggu yang lalu. Berarti kalau sekarang udah nggak harus didaftarkan sejak dalam kandungan ya. Kalau bayi baru lahir didaftarkan BPJS-nya. Bayi baru lahir sekarang pasca lahir langsung update atas nama nyonya. Jadi atas nama nyonya ibunya gitu, ibu kandungnya. Baru nanti diupdate setelah 3 bulan. Dan untuk masa pendaftaran itu 28 hari pasca lahir. Jadi kalau misalkan nggak didaftarkan, itu akan terjadi tunggakan ketika si orang tuanya memang mempunyai BPJS mandiri. Nah, baru boleh diupdate untuk NIK dan segala macam untuk dokumen si bayinya itu setelah 3 bulan ya kak. Oke, pertanyaan terakhir dari Kak Agus Setagus. Kak mau nanya, kalau istri punya BPJS PBI mau didaftarkan ke BPJS PPU perusahaan, gimana caranya? By HRD, by Human Capital. Kalau PPU kan pekerja penerima upah. Jadi yang bisa mendaftarkan untuk program ini hanya HRD-nya kak. Kalau misalkan udah punya PBI, nanti tinggal dibawa aja berkas atau nomor BPJS-nya beserta kartu keluarga ke tempat atau perusahaan istri kakaknya bekerja. Nanti dibantu oleh HRD untuk atau admin dari perusahaan tersebut untuk didaftarkan ke atau dipindahkan pembayarannya ke BPJS PPU. Oke, itu aja ya untuk pembahasan video kali ini. Mudah-mudahan selalu bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa untuk selalu stay tune di setiap video aku meskipun aku jarang upload. Kalau misalkan ada pertanyaan boleh direct message di Instagram aku, atau langsung boleh komentar. Kalau misalkan nggak dibalas boleh langsung larinya ke WhatsApp ya, ada di deskripsi channel aku. Jangan lupa untuk selalu like, komen, juga subscribe. Jangan lupa juga di share apabila bermanfaat. Itu aja untuk video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.